Masya Allah, udah disiapin Al-Qur'annya? Udah pastinya ya. Ngaji yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku tadi bingung, nih gue denger azan apa kemana? Tahu-taunya gini, hah gue? Oke, sedap. Oh. Ya, sip. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah gimana udah disiapin Al-Qur'annya? Yuk kita semangat yuk, ngaji yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini di segmen belajar Al-Qur'an kembali lagi kita bertemu dan kali ini makra kita adalah surah An-Naba. Surah An-Naba dimulai dari ayat 16 sampai dengan 26 insya Allah. Silahkan pemirsa buka Al-Qur'annya di rumah. Untuk menambah praktik kita belajar Al-Qur'an. Setelah kita mendengarkan qori'ah kita akan mengundang bintang tamu kita seperti biasa. Yang sudah menghubungi tim kami via DM Instagram. Silahkan. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz. Boleh tahu namanya siapa? Saya dengan Erik, Pak Ustadz. Erik. Ya. Nggak pakai Thohir. Belum. Siapa nama panjangnya ini? Dengan Erik Ali. Erik Erik Ali. Asli mana Mas Erik? Dari Padang, Manado, cuma tinggal di Jakarta. Padang, Manado, tinggal di Jakarta. Pasti belum nikah. Kok tahu Pak Ustadz? Iya tadi kan udah nanya. Kelihatan auranya. Kelihatan ya. Ustazah Mimi udah? Belum? Sekarang? Belum nikah? Oh belum juga. Oke. Oke, kita akan belajar Al-Quran. Mas Ali sudah ya? Siap. Oke, cukup. Kita akan belajar makro
ayat ke-16 sampai dengan 26 insya Allah. Sudah siap Mas Erik? Insya Allah Ustadz. Mas Ali? Siap. Mirsa yang ada di rumah. Oke. Tadi sudah dicontohkan oleh Ustazah Mimi Jamilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16, Mas Erik, buka Al-Qur'annya. Ya. Wa jannatin alfafa. Coba. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, dilembutin lagi the, bukan zu, tidak ada desis. A'udzu. A'udzubillahi. Dzidzu Oke. sebentar, the. Za. Dikeluarkan sedikit lidahnya. Za. Dikeluarkan lagi. Za. Keluar lagi. Za. Digigit. Za. Nah, lembut sudah. Dzidzu Pemirsa boleh coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Wa jannatin alfafa. Nanya kepanjangan. Cukup 2 saja. 2. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Ada tanwin di kata tin, setelahnya alif merupakan huruf izhar, harus dibaca jelas, tidak boleh berlama-lama. Wa jannatin, pindah langsung. Alfafa, nggak boleh. Wa jannatin, nggak boleh. Langsung. Tin alfafa. Tin alfafa. 1, 2, 3. Mas Erik. Wa jannatin alfafa. Bagus. Mas Ali. Wa jannatin alfafa. Kurang panjang nunnya. Natin. Wa jannatin alfafa. Iya, ingat kita sudah belajar mim dan nun yang bertasydid, namanya gunnah musyaddadah atau gunnah lazimah. Tahan setiap kita menemukan mim yang ada tasydidnya, Mas Erik, Mas Ali, atau nun yang bertasydid seperti jannah, maka didengungkan 2 sampai 3 ketukan. Wajan tidak boleh wajannatin alfafa, tapi Oke, lanjut ayat berikutnya. Ini gunnah musyaddadah lagi, ada nun yang bertasydid. Coba praktekkan. Inna yaumal fasli kana miqata. Oke, sering sekali kita baca Al-Quran pemirsa. Sebenarnya kita udah tahu teorinya. Inna yaumal fasli kana miqata. Itu yang benar. Tapi tadi kita baca, Mas Erik misalnya mencontohkan fasli kana mi. Padahal lamnya tidak ada tanda-tanda dia harus dipanjangkan. Pendek saja. Fasli kana. Gak fasli. Nah, kenapa terjadi kesalahan seperti tadi? Kesalahan aksidental yang sebenarnya gak disengaja. Kenapa? Karena kita tuh asal baca tanpa melihat dulu sebelum baca. Jadi sebelum baca perhatikan satu ayat itu minimal 2-3 detik. Sudah? Baru baca. Coba perhatikan ayatnya 17 baru baca. Lamnya gak panjang. Faslikana miqata. Sehingga tidak meraba-raba di tengah jalan. Tadi meraba nih. Abis li huruf apa nih? Li. Mau ngelihat huruf selanjutnya karena pengen ngelihat yang kana. Akhirnya gak kelihatan. Ininya jadi tergadaikan kepanjangan. Li. Sambil ngelihat li. Oh ka ternyata. Kana. Itu. Coba. 1, 2, 3. Inna yaumal fasli kana miqata. Bagus. Hanya tadi di sini yaumal harus jelas karena ini adalah alif lam qamariyah. Qamar ada pembahasan dalam tajwid namanya al-ta'rif. Ada alif lam syamsiyah, ada al-qamariyah. Qamariyah itu qamar diambil dari kata qamar artinya bulan.
Kalau al-qamariyah harus dibaca jelas. Al-yaumal. Seperti kita melihat bulan yang jelas. Berbeda dengan syamsiyah nanti. Kalau syamsiyah alnya nggak dibaca. Tidak jelas, hilang alnya. Seperti kita melihat matahari, makanya disebut asyamsiyah. Kalau kita melihat matahari, mata kita kan nggak jelas tuh. Nah itu. Oke lanjut Mas Ali. Inna yaumal. Inna yawmal fasli kana miqata. Nah harus jangan meraba-raba. Kanami. Kana miqata. K-nya panjang. Kanami. Kana miqata. Bagus. Selanjutnya Mas Erik. Yauma. Yauma yunfahu fi Yauma yunfahu. Nah, perhatikan mulut saya pemirsa, Mas Ali, Mas Erik. Yauma nun sukun bertemu dengan huruf fa, maka hukumnya ikhfa. Kata para ulama qurra, kalau nun bertemu fa, maka pantulan huruf yang terdengar, bukan pantulan, maka huruf yang terdengar adalah huruf mim yang tidak sempurna. Jadi bukan mim beneran tapi samar mimnya. Tapi lebih ke mim. Tapi tidak sampai yum. Kalau mim kita sudah belajar di part yang lalu, di episode yang lalu. Kalau mim itu kan bibir harus ngatup. Imma. Tapi kalau ini bibir tidak mengatup. Tapi seperti terdengar suara mim. Dan kalau kita katakan rasa masih ada aliran nafas. Sama-sama. 1, 2, 3. Selama 2 sampai 3 ketukan. Ya, namanya ikhfa. 1, 2, 3. Rasakan nafasnya. Pemirsa yang ada di rumah, Mas Erik, Mas Ali, 1, 2, 3. Bukan bukan yum, tapi tidak tertutup bibirnya. Coba, Mas Ali, Mas Erik. Yauma Yum saja, Yum. Iya, mim tapi tidak sempurna. Yunfakhu fis suri. Coba sempurnakan ayatnya. Yauma yunfakhu fi. U-nya enggak panjang. Yunfakhu fis suri. Yauma yunfakhu fi suri. Fis suri. Nah, ini namanya alif lam syamsiyah. Beda dengan ini al-fasli, ini al-qamariyah, ini syamsiyah. Langsung masuk fis suri. Ah, ini tips buat pemirsa, buat kita. Mas Erik, Mas Ali, apa beda qamariyah sama syamsiyah? Enggak perlu dihafal hurufnya, terlalu banyak. Kalau syamsiyah 14, qamariyah 13, terlalu banyak. Simple saja caranya. Kalau syamsiyah ada tasdidnya. Nah, tetapi kalau qamariyah bukan tasdid, tapi tanda sukun. Sehingga yaumal. Kalau ini ada tasdid, ada tasydidnya, sehingga fis suri. Bukan fi al suri, tapi fis suri. Langsung dimasukkan. Fis suri. 1, 2, 3. Yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Mas Ali. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ayat berikutnya Mas Erik 19. Wa fituhatis. Wa futihatis sama. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Mas Ali. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Oke, ada beberapa kesalahan yang kita dengar tadi. Yang pertama as-sama sudah bagus, dipanjangkan. Ini al-mad al-wajib al-muttasil. Kalau ada huruf mad ini bertemu dengan hamzah qata dalam satu kata, maka panjangnya 4 atau 5. 4 boleh kalau mau diseragamkan dengan mad jaiz. Tapi yang populer 5. Fakanat abwaba. K-nya tadi Mas Ali kependekan. Fakanat. Harusnya fakanat abwaba. Dan ini yang penting juga, karena ini nanti akan kita temukan banyak teman-teman.
Fakanat. Ada huruf ta. Huruf ta ini punya sifat hames. Hames itu jariyanun nafas. Kalau dikeluarkan hurufnya, ada aliran nafas yang keluar. Ta, ti, tu, at. Ada beberapa kesalahan menyebutkan huruf ta. Yang pertama, terlalu berlebihan keluar hamesnya. Sehingga at, dan berdesis. Sehingga sifatnya bukan sifat ta, tapi bisa jadi sifat sin. At. Padahal cukup at. Coba sama-sama kita. At. Posisi ujung lidah ada di tempat daging di mana tumbuhnya gigi seri. Ini lidah. At. 1, 2, 3. At. Tidak berlebihan at. Apalagi berdesis at. Sehingga nanti misalnya fakanach. Sudah beda itu. Oke, lanjut wasuyiratil jibal. Mas Ali. Wasuyiratil jibal. Wasuyiratil jibalu fakanat. Fakanat saraba. Bagus, Mas Erik. Fasuyir. Wa. Bukan fa ya. Wa. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ya. Oke, jangan salah ya, jangan syaroba tapi saroba. Kalau syaroba itu artinya minum. Tapi kalau saroba fata morgana. Nanti gunung-gunung kata Allah akan dihancurkan, dijalankan sehingga mereka hancur seperti fata morgana. Kalau Anda rubah jadi shin artinya minuman, beda. Ayat 21. Lanjut Mas Erik. Inna jahannama kanat mirsada. Lanjut. Littagina ma'aba. Nanya tidak panjang. Littagina ma'aba. Lit ada tasydid. Littagina ma'aba. Ri-nya panjang 2 harakat. Littagina ma'aba. Letakkan hurufnya pada posisinya. Littagina. Littagina ma'aba. Rina, bukan ginna. Rina. Littagina. O-nya panjang sedikit. Littagina ma'aba. Wah, cocok jadi imam ini. Segera nikah ya. Lanjut ayat 23. Labisina fiha ahqaba. Lanjut. La-nya panjang. La yazukuna. Za-nya ditipisin. Yadzuquna. Sama seperti ta'awudz tadi. A'udzu. Iya. La yazukuna fiha bardan wala syaraba. Nah, syaroba di sini beda. Kalau yang tadi saroba, ini syaroba. Jangan disebut saroba. Karena syaroba artinya minum. Ini ya, kalau nggak ada titiknya. Langsung ini saroba. Nanti penghuni neraka, mereka tidak akan merasakan kesejukan. Dan tidak dikasih minum. Syaraba. Lanjut ayat 25. Illa hamim mau. Ayat pelan-pelan. Illa hamim hamimau. Illa hamimau wa ghasaqa. Mau tanwin bertemu waw. Tanwin setelahnya, ini tanwin. Lalu ada huruf waw. Maka idgham bi gunnah. Cara melafalkannya adalah memasukkan huruf tanwin. Huruf nun yang disimbolkan dengan tanwin sebenarnya. Dengan huruf waw. Diidghamkan, ditekan.
dan ditahan paling tidak 2 harakat. Illa hamimau mau wa ghassaqa. Mas Ali boleh coba? Illa hamiman wa ghasaqa. Wa ghassaqa. Bagus. Yang terakhir Mas Erik. Jaza'an wifaqa. Sekali lagi ulang. Jaza'an wifaqa. Iya, bagus. Cuman ada beberapa yang agak belum stabil ya. Jaza'an wifaqa. Tadi jaza'an wifaqa. W-nya tidak panjang harusnya. Ya. Mas Ali boleh coba jaza'an wifaqa. Jaza'an wifaqa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabburi sedikit setelah kita belajar tentang tajwid. Ayat ini bercerita tentang peristiwa besar hari kiamat, An-Naba. Ya. An-Naba, berita penting. Kalau beritanya cuma ecek-ecek, main-main, gak terlalu penting, namanya Al-Khobar. Tapi kalau penting, mendesak dan harus diketahui orang banyak, namanya An-Naba. Karena itu Nabi disebut Nabi seakar kata dengan An-Naba karena dia menyampaikan berita penting. Bukan cuma berita murahan, tapi berita penting. Salah satu berita penting yang disampaikan oleh Nabi adalah An-Naba. Berita kiamat. Ayat ini bercerita tentang bagaimana nanti inna yaumal fasli kana miqata. Di hari kiamat Allah akan memutuskan hari kiamat itu sehingga hari kiamat juga disebut dengan yaumul fasl, hari keputusan. Mana orang baik, mana orang buruk. Mungkin selama ini kita hidup di dunia, ada orang kata Nabi, menurut pandangan banyak orang, dia itu beramal dengan amalan surga, tetapi pandangan Allah mengatakan dia penghuni neraka. Ada orang kata Nabi pemirsa, dia beramal dengan amalan neraka dan menurut pandangan orang dia orang jahat. Tetapi ternyata menurut pandangan Allah dia min ahlil jannah. Dia penghuni surga. Gak ada yang tahu. Taunya kapan? Siapa yang buruk dan jahat? Taunya adalah ketika nanti yaumul fasl. Hari keputusan di hari kiamat. Ini orang yang baik. Ini orang yang tidak baik. Ini orang yang selamat. Ini orang yang tidak selamat. Karena itu salah satu yang bisa kita petik dari ayat ini adalah tidak boleh memberi stigma. Yang stigma itu di luar wewenang dan otoritas kita. Oh kamu ini penghuni neraka. Gak boleh. Gak boleh. Ya adu Allah. Wahai musuh Allah. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Tidak gampang mengucapkan itu. Baik kita lanjut. Yauma yunfakhu fis-sur. Di hari kiamat akan ditiupkan sangkakala. As-sur. Maknanya tanduk ya. Jadi as-sur itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan as-sur itu tiupan sangkakala itu ada yang mengatakan ditiup 3 kali. Pertama tiupan kaget, yang kedua mematikan, yang ketiga kebangkitan. Pendapat ulama yang kedua adalah bukan 3 tapi 2. Yang pertama tiupan kaget sekaligus mati. Jadi ketika ditiupkan kita kaget langsung mati. Setelah mati ditiup sekali lagi kita bangkit menghadap Allah. Tidak usah berlarut-larut terhadap perbedaan ini. Mau 2, mau 3 silahkan. Yang jelas kiamat akan terjadi. Apa yang kita persiapkan? Saudara yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan di segmen ini bisa menambah keberkahan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah lagi ilmu kita. Kalau udah bertambah ilmunya sering diulang-ulang di rumah ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin hadir ke studio ngaji bareng di sini ya, boleh kirim aja permintaannya lewat Instagram kita @cahayahati iNews. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Jamaah Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas bersama tadi mengenai bagaimana seorang istri itu harus pengertian kepada suaminya ketika suaminya ingin berbakti kepada ibunya. Dan bagaimana seorang mertua atau ibu itu bisa pengertian kepada anak dan istrinya ketika mereka membangun rumah tangga. Jadi jangan pernah lepas tanggung jawab kepada orang tua. Karena dalam surah Luqman ayat 15 dikatakan waswahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kepada orang tua yang beda agama saja kita suruh berbakti, apalagi yang beda agama. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar. Wahai yang maha mengampuni daripada dosa hamba-hambanya, ampunkanlah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, Amin, ya mawaddah, warahmah, keluarga yang di dalamnya selalu senantiasa ada nilai-nilai ketaatan kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak-anak kami ya Allah sebagai anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang mampu membanggakan kami baik dunia dan akhirat. Anak-anak yang bisa menolong kami ya Allah di hadapan-Mu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah istri kami, suami kami ya Allah sebagai teman untuk kami, partner, mitra untuk kami ya Allah. Beribadah, taat, menjadikan diri kami semakin bertakwa Amin, ya kepada Allah. Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah ya Allah ya Arhamar Rahimin dari kami sebagai keturunan-keturunan pula yang bermanfaat untuk ajaran agama-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah, Ustaz Abdurrahman Jailani, Ustaz Azhari Nasution. Terima kasih juga untuk Mimi Jamila. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Saya Ali Zainal Dudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي